karunia-Nya serta diberikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah mulai peserta secara berurutan masuk. Namun tentunya kita akan terus berjalan terkait dengan plan kegiatan kita. Nah, untuk itu terima kasih saya haturkan kepada Ketua Majelis Ekonomi Jawa Barat Pak Ismail. Ini adalah Zoom meeting pertama kita di Majelis Ekonomi Jawa Barat yang mudah-mudahan sebagai inisiator untuk mensinergikan ekonomi umat. Untuk acara akan saya sebutkan. Yang pertama pembukaan sudah saya sebutkan barusan, kemudian yang kedua pembukaan atau kata pengantar dari Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, kemudian yang ketiga pemaparan. Yang pemaparan insya Allah akan saya sampaikan sendiri. Nah, setelah itu kita akan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Ismail Satrianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cukup jelas ya, Pak Ridwan? Ya, jelas Pak, silakan jelas Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati ya, dari seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah ini adalah Zoom meeting yang pertama begitu yang dilakukan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat. Di mana kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan roadshow begitu keliling Jawa Barat. Dari mulai yang sebelah timur begitu, yaitu dari Pangandaran, ya dari Pangandaran, Banjar, terus selanjutnya sampai akhirnya dimulai dari bulan November dan diakhiri pada tanggal 15 kemarin di Universitas Sukabumi begitu. Alhamdulillah warga Muhammadiyah dalam menyambut kebangkitan ekonomi umat sebagaimana yang dicanangkan di Muktamar di Makassar itu mendapat sambutan yang luar biasa dari setiap yang kami kunjungi itu. Dan ini adalah sambutan yang luar biasa ini terlihat dari keanggotaan yang masuk dalam jaringan saudagar Muhammadiyah berkeunggulan sampai dengan waktu yang singkat sekarang sudah penuh ya. Sudah penuh sehingga kami terpaksa membuka lagi yang baru yaitu jaringan saudagar Muhammadiyah berkemajuan. Jadi yang pertama adalah jaringan saudagar Muhammadiyah berkeunggulan. Ternyata jumlahnya sudah tidak muat lagi. Dan sekarang dibuka lagi yang baru, yaitu jaringan saudagar Muhammadiyah berkemajuan. Karena tidak bisa masuk ya ini keanggotaan di grup WA itu. Dan juga
dari hasil pertemuan-pertemuan ini, jaringan saudagar Muhammadiyah di WA itu sudah masuk lagi, berdiri lagi jaringan saudagar Muhammadiyah Depok, jaringan saudagar Muhammadiyah Garut, jaringan saudagar Muhammadiyah Priangan Timur. Jadi grup-grup JSM berdasarkan kabupatennya masing-masing atau wilayahnya masing-masing. Ini sangat luar biasa lah, begitu di mana keanggotaannya cukup aktif dah, ya yang kami pantau itu. Nah setelah sekarang begitu aktifnya warga Muhammadiyah ini, terutama dalam berekonomi, sekarang sudah muncul lagi, sekarang lebih fokus ya, lebih spesifik gitu. Yaitu sudah muncul lagi jaringan saudagar Muhammadiyah kambing, apa tuh dia namanya itu? Kambing, domba, sapi. Sudah lama jalan ke kafe. Lalu ada lagi jaringan saudagar Muhammadiyah properti ya dan konstruksi dan properti. Wah, ini lebih-lebih ini jaringan Muhammadiyah konstruksi dan properti ini luar biasa ini. Aktifnya bahkan sudah mulai ada terjalin hubungan begitu, di mana di Sumedang itu sudah ada kerjasama untuk membuat perumahan ya, terutama di daerah Cicalengka ini kalau jadi ini. Karena ini baru ada penawaran dari mau membuat perumahan KHTEK ya itu, di mana ini ditawarkannya ke warga Muhammadiyah, yaitu ke Dr. Dudi ya Supardi, yaitu di ketua ketua PCM Jatinangor ya, pimpinan JM Jatinangor, ketua MEK Sumedang begitu. Beliau itu. Nah, ini sudah mulai berhubungan dengan pusat ya, begitu. Dan ini sudah mulai kelihatannya insya Allah ini kalau kerjasama ini bisa jadilah dalam konstruksi dan properti ini. Begitu. Ada sudah mulai fokus begitu dalam bidang kerjasama ini. Ya silahkan yang belum ada jaringan saudagar Muhammadiyahnya, segera di tiap daerah membangun WA jaringan saudagar Muhammadiyah masing-masing begitu, berhubungan dan saling berkomunikasi. Dan nanti apabila membutuhkan kerjasama dalam bidang yang khusus ya seperti JSM peternakan, domba, sapi, ayam begitu. Terus ada lagi JSM konstruksi dan bangunan. Ada lagi JSM pertanian begitu. Ada lagi JSM yang lainnya ya yang saya lihat, yang saya pantau, silakan sajalah begitu ya. Berhubungan begitu nanti dengan harapan terjalin kerjasama. Harapan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat, jaringan-jaringan yang sudah khusus ini begitu kerjasamanya ditindaklanjuti, harapannya menjadi sebuah PT bersama begitu ya, menjadi PT bersama sehingga PT ini memiliki ada PT yang bergerak dalam konstruksi, ada PT yang bergerak dalam konstruksi dan bangunan, ada PT yang bergerak dalam peternakan gitu. Ada PT yang bergerak dalam bidang macam-macam begitu. Ini PT ini harus menjadikan kebersamaan bersama begitu. Jadi PT ini dibangun begitu atas kerjasama bersama-sama. PT yang sudah sangat maju ya merangkul begitu dari setiap daerah untuk menjadi sebuah jaringan di setiap kabupaten begitu atau di setiap daerah dan cabang.
Jadi harapan kami itu dari pembangunan jaringan-jaringan saudagar Muhammadiyah ini terwujudnya menjadi PT-PT besar yang memiliki wibawa atau memiliki daya tawar yang tinggi begitu untuk membangun sesuatu begitu. Nah, lalu dari PT ini kan bisa saja ada anak-anak cabang dari PT ini. Umpamanya PT yang bergerak dalam bidang properti dan bangunan, ada PT dalam desain, ada PT dalam bidang konsultasi manajemen, ada PT bergerak dalam bidang pembelian semen atau alat-alat bangunan, ada macam-macam sehingga dengan jumlah yang besar begitu tokoh-tokoh Muhammadiyah juga bisa gabung begitu di PT yang dibangun oleh Muhammadiyah ini di tingkat provinsi Jawa Barat dengan memiliki cabang-cabang di bawahnya. Nah, harapan ini menjadikan orang-orang Muhammadiyah ini menjadi pembisnis yang kuat begitu, ya, yang memiliki saling berbagi, saling mendidik di dalam membangun perusahaan. Nah, itu. Lalu selanjutnya harapan kami ini terbukanya lapangan pekerjaan dari PT-PT yang dibangun ini kalau kena memiliki daya tahan, memiliki lapangan pekerjaan untuk tenaga-tenaga di ranting dan pengusaha-pengusaha di ranting Muhammadiyah. Sehingga harapannya ranting Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah di ranting-ranting Muhammadiyah itu memiliki keunggulan. Itu di dalam pembangunan jaringan saudagar Muhammadiyah. Lalu yang kedua adalah membangun kebebasan individu berjamaah begitu. Program yang pertama itu yang kami kemukakan. Yang kedua adalah membangun kebersamaan di dalam berekonomi berjamaah, yaitu seperti membuat koperasi, ya, membuat BTM begitu, membuat PT milik Muhammadiyah. Silakanlah setiap daerah memiliki PT milik Muhammadiyah begitu. Harapan kami dari membangun ekonomi kebersamaan ini adalah terutama sejahteranya warga Muhammadiyah, sejahteranya keluarga besar Muhammadiyah yang bekerja di aum-aum begitu. Karena kita memiliki lembaga keuangan yang kuat begitu, yaitu berupa koperasi syariah atau berupa BTM begitu, ya. Nah, silakan di setiap daerah yang direkomendasikan oleh pusat itu adalah BTM. Kalaulah ada BTM yang kuat atau memahami mengenai digitalisasi, ini bisa atau koperasi syariah yang memiliki yang kuat dalam bidang digitalisasi, ini operator sekolah ini bisa menjadi lembaga-lembaga keuangan begitu yang membantu jaringan Muhammadiyah ini menjadi satu lembaga keuangan untuk menghimpun warga Muhammadiyah menabung begitu. Menabung haji, menabung umroh, lalu menabung kurban begitu, ya, sehingga keuangan Muhammadiyah ini ya terkumpul di lembaga keuangan Muhammadiyah begitu. Nah, ini dengan harapan seperti inilah kita akan Muhammadiyah akan semakin kuat begitu. Mungkin itu untuk bahan diskusi kita, ya. Mungkin nanti kita ada saran-saran dan pendapat begitu, silahkan begitu. Tapi kalau nanti mau membuat badan BTM atau PT, minimal 51% nanti harus milik Muhammadiyah. Itu adalah PT yang dibangun oleh PDM atau oleh PCM atau oleh pimpinan wilayah. Sekian saja Pak Ridwan, ya. Mudah-mudahan kalau ya ada yang benar dari Allah, kalau ada yang kurang baik yaitu kelemahan saya mohon maaf, dan mari kita ini bersinergi meraih berkah. Yes, gitu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail sudah memberikan pencerahan. Berikut juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Berikutnya akan dilakukan pemaparan terkait dengan program-program yang sudah dan akan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa Zoom meeting ini kita ada beberapa program, ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah kunjungan Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Pak Bambang Wijanarko di beberapa bulan yang lalu sudah melaksanakan roadshow ke hampir 11 titik se-Jawa Barat. Dan alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Terakhir kita roadshow itu di Sukabumi. Namun tentunya bagi semua pihak, tentunya dengan waktu-waktu yang roadshow kemarin itu tidak semuanya bisa hadir, berhalangan dan sebagainya. Tetapi kita sudah mensosialisasikan terkait dengan program dari Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Nasional. Ada beberapa program diantaranya terkait digitalisasi Muhammadiyah. Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah melalui PT Sang Surya Korporindo itu meluncing 2 program. Yang pertama adalah aplikasi marketplace yang dinamakan Marketmu. Kemudian yang kedua adalah aplikasi rumah sakit atau klinik, aplikasi kesehatan yaitu Okedok. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah mendengar bahkan hadir di kegiatan roadshow tersebut dan akan kita follow up di kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammadiyah Jawa Barat melalui Majelis Ekonomi telah membuat aplikasi digital. Kita mengeluarkan 2 aplikasi. Yang pertama untuk aplikasi Smart School, yang dimana kita injek kepada Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat. Kemudian yang keduanya adalah aplikasi Marketplace. Marketplace ini kita namakan Belanjamu. Jadi yang di pusat kita sudah punya Marketmu. Kemudian yang di Jawa Barat ada aplikasi Marketplace Belanjamu. Yang insya Allah secara waktu ke waktu kita akan komunikasikan antara pusat dengan pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, yang nantinya kepanjangan tangan atau kaki-kaki di bawahnya itu kita akan bekerja sama dengan Majelis Ekonomi seluruh daerah di Jawa Barat. Tentunya dengan Zoom meeting ini merupakan sosialisasi program Muhammadiyah Jawa Barat yang akan kita teruskan kepada PDM bahkan PCM, bahkan kepada ranting dari masing-masing. Nah, kami sudah berkomunikasi, siang tadi kami berkomunikasi dengan Majelis Ekonomi Garut berkaitan dengan potensi produk dan potensi saudagar dan calon saudagar di Muhammadiyah Garut. Alhamdulillah sudah memaparkan terkait program kerja bahwa pengumpulan database pengusaha dan produk akan dilakukan paling lambat sampai dengan bulan Februari, bulan depan. Nah, hal ini kami sangat mengapresiasi terkait dengan pergerakan dari Majelis Ekonomi Garut. Nah, namun tentunya bagi Majelis Ekonomi di PDM masing-masing, tentunya ini perlu kita terus rapihkan, kita sinergikan, itu bahwa seluruh potensi dari ekonomi keumatan ini harus kita terus konsolidasi. Nah, dengan itu kita akan membuat jaringan data terintegrasi, Pak. Jadi dari seluruh produk-produk yang ada di daerah-daerah, kemudian pengusaha-pengusaha memiliki produk apapun di Jawa Barat, kita akan sinergikan menjadi sebuah kekuatan, Pak. Gitu.
Nah, hal ini yang memang akan kita eksekusi dalam tahun ini, sehingga kita mempunyai bank produk dan bank pengusaha, gitu. Produktivitas ekonomi itu akan kita sinergikan di seluruh Jawa Barat. Nah, kemudian yang keduanya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ismail terkait dengan lembaga keuangan non-bank, Pak. Bahwa di Jawa Barat ini memang sudah ada koperasi yang sudah berjalan, sudah bergerak. Nah, salah satunya misalnya koperasi Khairul Ummah Lewiliang di Bogor, itu omsetnya sampai dengan hari ini pembukuan itu sekitar 70 miliar. Nah, ini cukup perlu kita apresiasi, gitu. Apakah koperasi Khairul Ummah itu dapat kita duplikasi ke PDM seluruh Jawa Barat. Nah, kemudian ada juga koperasi yang di Sayati, kemudian ada koperasi juga Aisyah, nah, kemudian ada koperasi di Garut, nah, dan di Garut pun ada pabrik pengolahan tepung kelapa. Yang ini tentunya perlu kita sambut oleh kita sebagai warga Muhammadiyah, bagaimana mensinergikan lembaga keuangan non-perbankan. Nah, maksud kami bahwa uang yang beredar gitu di transaksi-transaksi Muhammadiyah itu dapat kita putar kembali untuk membangun ekonomi keumatan kita sendiri, Pak. Nah, kekuatannya cukup besar. Nah, salah satunya misalnya seperti di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Barat terdiri dari 500 sekolah. Nah, kalau bisa kita mengumpulkan tabungan siswa ya, gitu. Tabungan siswa dengan potensi 500.000 siswa se-Jawa Barat itu potensinya sangat cukup besar. Nah, namun tentunya potensi ini hilang begitu saja kalau itu terkolektivitas hanya di bank. Nah, regulasikan kepada KUKM. Kita harus regulasikan kepada para pelaku usaha-usaha mikro. Contoh misalnya di sekolah kantin-kantin kita biayai. Nah, sebetulnya kan kantin itu jajannya dari saku kita sendiri, dari anak-anak kita. Kan begitu. Nah, kalau misalnya kantin itu kita modali di tabungan siswa, jadi tabungan siswa untuk kantin itu sendiri. Kan begitu. Jadi modal bergulir, Pak. Nah, pengawasannya tentunya di zaman sekarang menggunakan sistem IT. Nah, sistem-sistem ini akan kita bangun secara sinergitas, secara bersama, dan secara manajemen itu akan kita buka. Gitu. Karena untuk zaman sekarang hal yang sangat mungkin gitu. Keterbukaan informasi itu bisa kita share di antara kita semua, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami mendapatkan pesanan gitu dari Muhammadiyah Pusat maupun Muhammadiyah luar negeri terkait permintaan ekspor, Pak. Nah, kami sudah menerima permintaan ekspor kopi untuk wilayah Pangalengan, Ciwidey. Nah, minta ekspor kopi itu 80 ton per bulan, Pak. Nah, kami sudah berkomunikasi dengan kader kita di Jerman, gitu. Nah, kebetulan memang ada lulusan SMP Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah di Sayati yang sekarang menjadi atase perdagangannya di Jerman, Pak. Gitu. Nah, kami sudah lakukan komunikasi dan kita sedang mempertimbangkan terkait dengan legalitasnya. Nah, yang cukup menarik bahwa legalitas itu tidak berupa perusahaan yang harus besar, Pak. Nah, dengan konsolidasi KUKM saja, gitu, atau dalam bentuk kumpulan petani ya. Nah, itu bisa untuk ekspor langsung, Pak. Nah, jadi legalitas dari pemerintah sudah mulai dibuka untuk ekspor dengan legalitas Gapoktan, Pak. Gitu. Jadi dengan Gapoktan pun itu sudah bisa izin ekspor. Nah, kemudian yang kedua permintaan terkait dengan beras, Pak. Jadi beras putih, beras merah, beras hitam yang permintaannya itu dari Brunei Darussalam. Nah, kita sudah komunikasi bahwa kita akan konsolidasikan beberapa daerah potensi yang ada, gitu. Yang insya Allah kita sudah mulai berhubungan langsung dengan Brunei Darussalam. Nah, kemudian dengan PCIM Malaysia.
Itu ini terkait dengan ekspor palawija. Nah, hal ini Bapak Ibu saya lihat potensi di contoh di Priangan Timur seperti Banjar, Ciamis, Tasik gitu ya. Saya juga lihat di grup bahwa panen palawija ini sudah mulai banyak yang menggemari untuk terkait dengan produksi palawija, namun tentunya belum kita urus secara intensif. Nah, ini yang akan jadi perhatian untuk skema di tahun ini. Nah, kemudian yang ketiganya, Majelis Ekonomi juga berhubungan dengan Majelis Kesehatan, di mana Majelis Kesehatan akan membangun 60 klinik di Jawa Barat. Nah, lahannya semua sudah ada. Ini adalah lahan Muhammadiyah semua. Nah, tinggal memang dari jaringan saudagar, terutama untuk jaringan saudagar Muhammadiyah konstruksi, itu bisa ikut hadir juga dalam rangka pembangunan klinik dan rumah sakit. Nah, informasi yang berikutnya yang keempat, bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat saat ini sudah membangun badan usaha milik Muhammadiyah atau dikatakan BUMN. Jadi BUMN milik PWM Jawa Barat itu sudah diinisiasi, namanya PT Jabarmu Group Indonesia. Nah, yang nantinya akan kita turunkan menjadi anak-anak perusahaan, yang anak-anak perusahaannya itu dibangun oleh kita semua. Nah, jadi teman-teman kita yang ada di sini yang hadir akan PT konstruksi, PT untuk perikanan, perkebunan dan sebagainya yang tadi dikatakan Pak Ismail, itu bisa kita inisiasi, Pak. Nah, tetapi pada saat legalitas itu dibangun, tentunya aspek perencanaan bisnis juga harus kita tentukan jelas. Misalnya apa yang jadi bisnis di Muhammadiyah. Nah, misalnya untuk membangun konstruksi klinik-klinik rumah sakit untuk 60 klinik misalnya begitu, Pak. Nah, hal ini yang memang perlu kita jadikan bahan kajian, bahan diskusi, di mana kami akan terus berkomunikasikan kepada seluruh majelis ekonomi di PDM. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya aturkan terkait dengan poin-poin yang akan kita, gitu. Yang insya Allah dalam jangka waktu dekat, mungkin minggu depan juga kita sudah mulai lagi berkomunikasi. Nah, bila mana dari Bapak Ibu membutuhkan follow up dari kami, maka insya Allah tinggal komunikasi saja di Japri intensif. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya haturkan, tidak banyak yang saya sampaikan. Di sisi lain, kami sudah database melalui beberapa majelis, di mana kita sudah mengumpulkan hampir sekitar 50.000 konsumen, gitu, yang itu akan menjadi objek bisnis kita. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu untuk kami sampaikan. Nah, silakan ada yang menanggapi, memberikan pertanyaan, kritikan dan saran. Untuk pemaparannya saya haturkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ridwan. Iya, Pak. Siapa Pak Didin? Ya. Ya, langsung buka ya. Oke. Pertama, saya menyambut baik inisiatif dari Majelis Ekonomi, Kang Ismail dan kawan-kawan. Kalau bisa nanti apa yang disampaikan oleh Kang Ridwan dibuat tertulisnya supaya kita bisa baca. Nanti di grup aja lah, tanggung ya kalau sedang. Jadi nanti kita akan lihat beberapa tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Saya satu itu yang usul pertamanya. Kedua, betul bahwa potensi ekonomi di Jawa Barat, di Muhammadiyah khususnya, itu belum teroptimalkan secara terintegrasi ya. Kebetulan memang saya di bidang pendidikan, jalur saya di pendidikan, tapi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu sinergi antara majelis ekonomi, majelis dikdasmen, majelis kesehatan, MKU, bahkan Lajismu juga harus dilibatkan di sini sebagai lembaga yang memang menghimpun dana-dana zakat, infak, sedekah warga Muhammadiyah. Itu mungkin saran kedua. Yang terakhir mungkin perlu dibuat semacam ya database lah
kita bikin big data yang telah kita bicarakan sebelumnya dengan Kang Ridwan. Jadi big data ini penting sekali, inputnya betul. Kita manfaatkan saja aum yang ada di tiap daerah, khususnya di sekolah yang sudah ada operator untuk menginput data apapun potensi yang ada di daerah itu. Baik itu sektor pertanian, sektor perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, kuliner, bahkan ada yang usul, macam-macam lah. Itu semua adalah hajat hidup orang banyak yang harus kita jadikan sebagai kekuatan kita. Dan saya setuju sekali kita optimalkan menghimpun dana itu non bank. Karena kalau terus-terusan umat Islam minjem ke bank itu ya di samping bunganya juga riba juga memang tidak akan maju-maju, kita akan terus-terus ketergantungan dengan bank. Juga saya setuju ada lembaga keuangan non perbankan. Bahkan saya sepakat bahwa kita pun nanti bisa transaksi non tunai ya dengan memanfaatkan jaringan yang kita miliki. Itu saya mungkin Pak Ridwan dan Pak Ismail, usul saya ada 3 poin. Mudah-mudahan ini menjadi, dan saya pikir ini bukan yang terakhir, bukan yang pertama yang terakhir. Kalau bisa rutin, apakah sebulan sekali atau 2 minggu sekali, karena ini harus terus dipantau gitu ya. Kalau kita lupa ya kita lupa, jadi terus ada kita lihat progress reportnya dalam sepekan ini seperti apa. Tadi kita follow up bagaimana menghimpun teman-teman yang pengusaha kopi untuk ke Jerman, menghimpun palawija untuk ke Brunei, beras dan sebagainya, itu betul-betul dalam pantauan kita. Dan mohon nanti mungkin Pak Ridwan bisa memberikan gambaran. Kita harus punya website yang memang servernya aman, yang telah kita sepakati. Itu yang di Jabarmu kan sudah cukup stabil ya untuk pendidikan. Tapi kan kita hanya pendidikan saja. Kita tidak hanya pendidikan yang kita urus nanti itu, tapi semua sektor kehidupan hajat hidup orang itu kita pantau, dari mulai perkembangan koperasi syariah atau BTM yang ada di tiap ranting cabang itu betul-betul terintegrasi. Jadi kita ingin punya dashboard nanti di PWM yang dapat melihat perkembangan. Ya, jadi kita harus punya smart city ya, ataupun ya katakanlah PWM smart lah. Jadi kita PWM harus bisa memantau pergerakan dalam bentuk infografis ataupun dalam bentuk data lainnya yang sifatnya segera. Bahkan kita pun bisa berintegrasi dengan MDMC ya. Ketika ada bencana di manapun kita punya aksinya. Jadi Muhammadiyah itu harus menjadi suatu kekuatan yang betul-betul terintegrasi. Ya, kita Muhammadiyah bukan urusan ekonomi saja yang kita bicarakan. Ini ekonomi salah satu bagian saja gitu ya. Yang harus dengan tabligh, dengan tarjih juga kita terintegrasi. Nah, itu yang menjadi masalah adalah kita ini kurang mengkoordinasikan, terintegrasi. Kita masing-masing saja kadang-kadang hidupnya. Makanya saya sepakat Majelis Ekonomi memulai, dan kita akan semua majelis lain kita satu langkah, satu irama, bahwa kita bentuknya dakwah bil hal dan dakwah dalam segala hal. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung tanggapi saja, Pak Didin. Terima kasih. Bahwa alhamdulillah ini Pak Didin ini dengan Pak Iwan Setiawan ya di Kabupaten Bandung, sebetulnya ini yang mengawali merintis aplikasi Smart School di sekolah, Pak. Ya, amin. Didin sudah mengawali pertemuan kita untuk trial and error lah gitu ya, uji coba ya, terkait dengan sistem aplikasi. Dan alhamdulillah aplikasi Smart School itu sudah terkumpul 461 sekolah, Pak. Alhamdulillah. 80%-nya itu Jawa Barat dan 20%-nya nasional. Ya. Nah, salah satu yang sudah tergabung itu dari Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera, Jambi, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi Jabarmu cukup dikenal saat ini, dan alhamdulillah server kita sekarang sudah mulai stabil, Pak. Nah, kebetulan memang server ini milik saya sendiri, insya Allah itu kita aman, Pak. Nah, kemudian yang terkait dengan website untuk Majelis Ekonomi dan JSM Jawa Barat, insya Allah kita launching di bulan depan, Pak, di bulan Februari. Nah, jadi teman-teman kita semua bisa melihat update terkait dengan kegiatan ekonomi Jawa Barat melalui website yang akan kita share ke grup JSM Jabar Berkeunggulan. Baik Bapak Ibu, saya langsung jelaskan saja. Nah, terkait dengan potensi produk, potensi bisnis
selain dari aplikasi Smart School yang sudah dibuat hampir sekitar 3 tahun, nah sekarang akan kita concern untuk membangun database majelis ekonomi. Nah, terkait dengan sektor keuangan, saya mohon kepada semua anggota yang hadir di sini, kepada siapapun pengurus, baik PDM, PCM, atau dari majelis-majelis, harapan kami kita semua perlu memiliki sikap terbuka, Pak. Karena ini betul kata Pak Didin, ini adalah ekonomi keumatan. Jadi kalau berkaitan ekonomi pribadi ya mangga kan gitu, silahkan sesuai dengan ikhtiarnya, kompetensi profesional masing-masing. Namun tentunya dalam menjadikan lahan umat, bisnis dari tetangga, samping kiri kanan, nah tentunya ini bisa menjadi kekuatan umat secara simultan. Maksud saya, para pimpinan pengurus Muhammadiyah Jawa Barat, baik di tingkat PRM, PCM maupun PDM, ini harus memiliki keterbukaan informasi, Pak. Jadi apapun potensi yang ada di masyarakat itu adalah kekuatan kita bersama. Nah, jangan sampai kita menjadi piring santapan pihak lain, Pak. Nah, maksud saya kita akan senantiasa merespon terkait siapapun yang ingin bermitra dengan kami untuk menjalin kegiatan keumatan ekonomi. Nah, berkaitan dengan sekolah-sekolah, kita memang sekarang sedang membuka koperasi sekolah, Pak. Jadi kalau misalnya di PCM, para pimpinan pengurusnya itu akan membuka koperasi, kita akan bantu sampai produk kita akan supply, gitu. Nah, kemarin kita dengan Pak Didin juga di Sayati akan kita inisiasi, namun kemarin terkendala COVID ya Pak ya, gitu. Jadi kita belum sempat masif. Nah, sekarang ini akan kita terus kembangkan terkait dengan development kegiatan kita, di mana koperasi sekolah akan kita aktifkan kembali. Kemudian nanti siswa-siswa terkait dengan integrasi tabungan siswa akan kita buka juga. Tentunya yang jadi hak pengelola itu bukan saya, Pak. Jadi saya titik beratkan yang menjadi hak pengelola terkait dengan sirkulasi bisnis itu bukan Majelis Ekonomi Jawa Barat. Jadi saya tekankan. Jadi kami hanya fasilitator saja. Kami hanya memfasilitasi saja. Mengintegrasikan, mengumpulkan informasi, kemudian menyajikan informasi. Terkait dengan eksekusi bisnisnya silakan Bapak Ibu. Gitu. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan kompetensi masing-masing. Nah, jadi tatkala di daerah punya produk dan sebagainya ya monggo gitu. Itu regulasi oleh koperasinya daerah gitu. Kemudian terkait dengan ada usaha KUKM, insya Allah secara permodalan kita akan gulirkan juga Pak, karena kami juga memang ada dukungan-dukungan dari beberapa pihak. Nah, salah satunya misalnya dari Majelis Ekonomi Pusat maupun dari jaringan Saudagar Muhammadiyah yang mereka sudah mulai intensif permodalan dari para pengusaha masuk ke jaringan Saudagar Muhammadiyah, dalam hal ini KUKM kita di lapangan, Pak. Nah, mudah-mudahan ini juga terduplikasi ke semua pihak. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau misalnya ada yang perlu memaparkan juga potensi daerahnya, ada yang sumbang saran, silakan. Saya, Pak. Ya, Ibu Sri, dari mana Ibu Sri? Dari Pondok Gede. Oh, Pondok Gede, monggo silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah dari Majelis Kesehatan PCM Pondok Gede. Alhamdulillah di Pondok Gede itu ada klinik ya. Klinik, dan klinik itu ada lahan, hanya saja waktu itu dikelola sama Rumah Sakit Pondok Kopi, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Nah, 2 tahun dilepas, dan tapi sekarang ini kondisinya ya itulah kurang berjalan dengan baik. Nah, jadi
kemarin karena saya ikut itu katanya ada yang 1M itu. Nah, prosedurnya itu seperti apa sebenarnya, Pak? Nah, saya belum tahu itu yang prosedurnya 1M itu maksudnya bagaimana gitu. Terima kasih, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri, terkait dengan supporting kepada Majelis Kesehatan terkait pembangunan klinik, angka 1 miliar itu merupakan angka supporting dari jaringan Saudagar Muhammadiyah yang kemarin dikatakan oleh Pak Bambang dalam rangka pendanaan konstruksi, Bu, jadi bangunan. Gitu. Jadi kita akan mendanai 1 miliar gitu untuk membangun klinik bangunan fisiknya. Ya, jadi bangunan fisik itu akan kita danai 1 miliar. Nah, sebetulnya dana ini bukan dana hibah gitu atau dana cuma-cuma atau dana sosial, tetapi ini sebetulnya dana investasi, Bu. Gitu. Jadi kita akan berikan 1 miliar. Nah, namun tentunya dana investasi ini adalah pengembalian lunak. Nah, apakah pengembaliannya itu mau sistemnya KSO, kerjasama operasi, misalnya dicicil setiap bulan, tapi cicilan itu tidak kita kenakan bunga. Jadi cicilannya itu profit share lah bagi hasil. Nah, kalau dinyatakan memang klinik itu belum hidup secara normal, masih rugi misalnya setiap bulannya, maka kita tidak akan kenakan keuntungan. Jadi hanya pengembalian modal saja. Nah, kemudian kalau bagaimana prosedur pengajuannya, silakan Ibu membuat proposal saja, membuat proposal pengajuan dari klinik mana, kemudian dilayangkan kepada nomor WA saya, Bu. Gitu. Saya sebagai area manager di Jawa Barat yang akan saya sambungkan kepada pihak perusahaan dalam hal ini. Nomornya berapa, Pak? Nomornya saya chat, Bu. Ya. Ini 0812 Berapa, Pak? 0812 1717. Nomornya 0812. Pakai nama sebanyak. Sudah, Bu? Halo, nggak Bu. kedengaran suaranya. Saya sudah chat ya, Bu ya? Saya chat, Bu. Bisa Ibu lihat di chat. Oh iya, iya. Ya, sudah jelas mungkin ya, Ibu Sri? Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang lain yang mungkin perlu disampaikan. Garut, ada dari Garut? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Teten Pak, PCM Lewi Goong, Garut. Mangga, silakan Pak Teten. Mau nanyain yang tadi Ibu Siti, kalau nggak salah. Ibu Sri ya? Ibu Sri ya. Itu kan bikin dari awal ya Pak. Dari kliniknya. Gimana kalau misalkan kan dulu waktu di Staida itu harus punya tanah wakaf ya. Iya. Ya. Misalkan bikinnya itu nggak ada batas waktu gitu Pak. Maksudnya waktunya sekian bulan atau gimana gitu. Bikin proposalnya gitu, nggak ada batas waktu, kapan waktunya antara 1 bulan, 2 bulan gitu. Nggak ada Pak, jangan sampai setahun. Oh jangan sampai setahun gitu aja, bebas.
Bebas, Pak. Jadi Sampai gini setahun, Pak. ya Pak Kan saya Ridwan. lagi nyari-nyari dulu Pak itu tanah yang bisa diwakapinnya. Ya, ya. Kalau begini Pak Ridwan, kalaupun tidak ada tanah wakaf, kebetulan memang potensial ada yang dibeli dan layak untuk dikembangkan poliklinik begitu, itu bisa dibeli juga oleh jaringan saudagar Muhammadiyah pusat itu. Jadi tidak terfokus kepada itu, tidak terfokus kepada tanah wakaf saja. Ya, Gitu. tidak terfokus kepada tanah wakaf saja. Tetapi juga kalaulah ada yang memang potensial begitu. Di sana ada yang mau dijual begitu, tapi setelah disurvei ternyata potensial untuk dilakukan poliklinik Muhammadiyah, ya itu akan dilakukan juga. Jadi tidak sebegini, tidak kita mengusulkan poliklinik lalu bakal diterima gitu. Diterima dan tidak itu tergantung kepada nanti survei begitu. Kalau di survei itu memang layak untuk dibangun poliklinik, ya akan dibangun poliklinik itu. Hanya itu saja. Maka itu ya silakan saja diajukan saja ini yang pertama ya, yang penting tempatnya begitu dulu. Nah, tempatnya kalau layak tempatnya dipakai untuk poliklinik ya akan digunakan. Terima kasih, begitu saja. Ya. Siap Pak Ismail. Pak Ridwan. Kalau bisa Pak Ridwan, ini ada beberapa orang saja yang nanya dua-dua gitu. Supaya jawabannya tidak terlampau panjang nanti ininya. Jadi terlampau panjang kita berbicara tapi aspirasi dari teman-teman tidak keluar. Kita dengarkan dari teman-teman begitu. Begitu Pak Ridwan. Ya, silakan. Yang lain Pak Teten cukup jelas ya Pak Teten? Ya, siap Pak Ridwan. Pas, mantap. Siap. Silakan yang lain. Pak Teten sudah. Kemudian terkait ini Pak Hari, mungkin ya Pak Hari ya, yang waktu itu kita bicara di grup Pak Hari. Pak Hari, Bandung. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu tanya jawab dari yang lain. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak Faisal ya. Ya, Pak Ismail. Ya, silakan. Ya, ini mendengar tadi paparan dari Pak Ismail, kita sangat antusias lah gitu ya, menyambut baik semuanya. Tadi ada beberapa yang menarik. Yang menarik pertama adalah saya dari PCM, rencana PCM Megamendung Pak. Megamendung. Tadi kalau bikin BUMM, ya BUMM PT itu berarti dari Jabarmu gitu. Jadi ini kan dari PCM 51% milik Jabarmu gitu ya Pak. Ya, kemudian betul, Pak. Kemudian ini koordinasinya dengan Bapak, dengan siapa nih Pak nanti Pak? Ya, silakan Pak, pertanyaannya aja dulu Pak biar kita tampilkan. Itu pertanyaannya kalau bikin BUMN seperti apa? Yang kedua adalah kalau bersinergi tadi Pak, bersinergi. Saya ini kan kalau secara pribadi memang di bidang konstruksi ya Pak ya. Di bidang konstruksi, dan insya Allah secara legalitas siap lah Pak. Legalitasnya siap. Kalau seandainya ada gitu dari teman-teman ini jaringan saudagar se-Jawa Barat, bila ada pekerjaan-pekerjaan gitu Pak yang bisa kita sama langsung kerjakan, yang udah jelas-jelas ada dananya gitu Pak, misalnya dari pemerintah, dari BUMN atau dari Pemda, ini bisa digunakan perusahaan saya gitu Pak. Nanti sistem baginya seperti apa gitu,
ya bisa dibicarakan. Jadi dengan kita kumpul begini, pastilah ada satu dua yang dekat sama pemerintah, sehingga kita bisa diarahkan juga gitu Pak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Artinya pekerjaan yang sudah jelas ya gitu, kita lelang nggak apa-apa, tender nggak apa-apa gitu Pak. Silakan gunakan PT saya juga boleh, atau PT yang baru yang kita mau bikin nanti, BUMM tadi Pak, ya untuk bidang konstruksi atau bidang saya tuh biasa melaksanakan mekanikal, elektrikal, sipil atau facility management Pak, cleaning service gitu Pak. Nah, jadi ya sinerginya kalau yang cepat, bila memang sudah ada anggarannya, kerjaan 3 bulan 6 bulan bisa kita kerjakan gitu. Itu yang pertama Pak. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana untuk pembuatan BUMM. Yang kedua juga kalau seandainya ada informasi-informasi proyek sehingga pengusaha pribumi ini bisa terbantu lah gitu. Gitu. Sementara itu dulu Pak Ridwan. Pak Ridwan ini yang ini ya Pak ya, yang dulu ada rencana keagenan gas itu juga Pak ya? Ya Pak, sebetulnya keagenan gas itu instruksi dari Muhammadiyah Pusat Pak. Ya, mungkin nanti akan saya jelaskan secara lengkap Pak nanti setelah pertanyaan. Oh ya, ya udah yang ketiga tadi pertanyaan masalah kelanjutan keagenan gas itu bagaimana Pak? Cukup Pak, itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bisa dijawab belum ya? Sudah berapa ya? 2? Baru 1. Oh, baru 1. Ya 2 kan. Silakan mungkin yang lainnya. Karena pertanyaannya seperti banyak, jadi rasanya 2. Kalau pasti belum ada nggak apa-apa, Pak Ismail dijawab aja, Pak Ismail bisa, biar nggak terlalu lupa sambil pertanyaan yang lain, Pak. Dijawab saja ya yang barusan tuh karena Pak Faisal itu dalam bidang konstruksi. Saya sudah share ya ke Pak Faisal. Apa ini sudah sampai belum Pak Faisal? Ya dipakai nih Pak handphonenya. Oh, lagi dipakai. Iya. Itu sudah saya share ya Pak Faisal itu ke Bapak ininya ada mungkin kerjasama yaitu penawaran mengenai pembuatan perumahan sebanyak 15 hektar letaknya di Cicalengka ya untuk karyawan KHTEK. Yeah. Nah, karyawan KHTEK itu ada 30.000 ya itu ini satu perusahaan itu 30.000 orang. Nah ini dari ada penawaran begitu dan tanahnya yang dicari sudah ada begitu, tetapi yang pemilik lahan meminta keseriusan untuk digunakan tanahnya itu ada 15 hektar untuk digunakan keseriusan bahwa seriuslah betul-betul ini mau digunakan untuk untuk perumahan itu. Karena ini baru ya, saya baru tadi ini kebetulan ini saudara saya yang jadi pimpinan cabang Muhammadiyah di Jatinangor begitu Sumedang, dan beliau adalah di PDM-nya sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Sumedang begitu. Tadi itu sudah saya share begitu ke pimpinan pusat juga ke beliau juga ini dihubungkan begitu. Ini cukup menarik ya dalam jaringan saudagar Muhammadiyah
pengembang ini, konstruksi dan pengembang ini. Karena akan melibatkan banyak orang ya. Ada SDM-nya, ada tukangnya, ada bangunannya, ada macam-macam itu. Kalau ini dikeroyok begitu ya menjadi semuanya menjadi kuat begitu, menjadi hebat ini Muhammadiyah ini. Kelihatannya di Muhammadiyah ini yang akan berkibar ini dalam soal jaringan konstruksi dan pengembang bangunan itu. Ini kelihatannya jaringan saudagar Muhammadiyahnya paling aktif ini begitu dibuat oleh Pak Agil ya itu dari PDM Kabupaten Bandung itu jaringannya dibuat. Begitu sudah banyak itu yang penawaran dan banyak tanggapan begitu ya. Bapak juga sudah masuk ya? Belum? Udah masuk, Pak. Oh, sudah masuk ya. Kalau sudah masuk ya saya hubungkan itu peluangnya itu ya begitu. Mudah-mudahan ini bisa kerjasama dengan Bapak juga begitu ya keroyok bersama-sama begitu. Ataupun kalau seandainya pekerjaannya banyak, perusahaan saya dipakai juga nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya. Boleh. Legalitas sih insya Allah sih udah lengkap lah gitu Pak. Tinggal pekerjaannya aja lagi mencari-cari ini. Pak Dr. Dudi ini sudah yang saya pahami, karena ini saudara begitu, sudah hampir 25 tahun dia itu bergerak dalam bidang properti ini. Dalam bidang pembangunan ini warga Muhammadiyah ya, dan beliau membuat SMP Muhammadiyah di Jatinangor, membuat SMK di Muhammadiyah di Jatinangor juga begitu. Jadi sudah cukup lama ininya bergerak dalam bidang propertinya begitu. Bahkan jadi anggota dewannya itu mungkin karena jaringan propertinya ini mungkin dan Muhammadiyah. Alhamdulillah lah, nanti di share ya begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tuh tadi? BUMN tadi Pak. Oh, Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Jadi pembuatan PT Muhammadiyah ini bisa dibuat lah PT itu, lalu sahamnya itu bisa dibuatkan sahamnya itu kalau usahanya sudah ada begitu. Kalau usahanya sudah ada, maka ini bisa dipakai untuk penawaran ke warga Muhammadiyah kerjasama dengan PT yang lain atau kepada perusahaan yang sudah berjalan. Yang saya sarankan begitu penggunaan PT ini jangan dipakai coba-coba usaha lah begitu ya. Kalau coba-coba usaha memakai PT ini kalau bangkrut kan sahamnya saham anggota ya. Jadi kepercayaan kepada Muhammadiyah juga jadi kurang. Sebaiknya ya dikerjasamakan kalau punya PT dikerjasamakan dengan PT yang lain, yang dimana PT yang lain itu membutuhkan pengembangan begitu. Yang sudah berjalan agak lama, ya cash flow keuangannya bisa diumumkan ke publik untuk diminta dukungan untuk membangun perusahaan kepada masa depan. Jadi umpamanya kalau ada ayam yang sudah berjalan, umpamanya punya ayam sampai jumlahnya 500.000 ayam, nah mau ditingkatkan menjadi 5 juta ayam, nah ini berapa lama begitu, berapa fasilitas yang harus disediakan dan sebagainya, lalu bagaimana prospeknya perkembangan ayam itu, sehingga untuk meyakinkan pengumpulan saham itu lebih meyakinkan lah begitu. Saya jadi khawatir juga ini banyak di Muhammadiyah ini yang kurang paham mengenai usaha itu ya. Kalau pengusaha ya jelaslah biasa ya kalau pengusaha. Tapi yang belum memahami membangun usaha ini agak repot juga menerangkannya begitu. Tapi kalau seandainya
PT itu yang PT milik Muhammadiyah itu umpamanya akan dikembangkan, dikerjasamakan dengan perusahaan yang sudah ada, yang sudah berjalan, kan infrastrukturnya sudah ada begitu. Jadi kemungkinan ruginya agak sedikit bisa diprediksi lah begitu. Ya kemungkinan ruginya. Jadi perusahaan itu sedang naik. Nah kalau perusahaan yang sedang naik inilah mau dipercepat kenaikannya ya menggunakan PT itu begitu. Ya sehingga ditawarkan kepada anggota untuk membangun perusahaan lebih besar lagi. Tahun depan perusahaan ini akan berinvestasi sekian dengan perkiraan keuntungan sekian, terus begitu dibangun sampai 5 tahun sampai 10 tahun begitu. Lalu ditawarkan sehingga orang yang menyimpan saham juga memiliki ketenangan. Kalau satu saham umumnya 1 juta begitu. Ya tambahlah jadi 1.100.000 gitu. Yang 100-nya infak ke Muhammadiyah begitu. Ya 100.000-nya infak ke Muhammadiyah sehingga dikumpulkan infak ke Muhammadiyah itu. Sehingga nanti kalau infak ke Muhammadiyah itu kan berarti PT itu memiliki dana abadi yang tidak bisa diambil orang. Oleh Muhammadiyah juga kan kalau belum 51% ya ditunggu saja nanti sampai 51% baru ada kontribusinya kepada Muhammadiyah. Jangan sampai baru berjalan setahun ya Muhammadiyah sudah meminta kontribusi dari PT itu atau 2 tahun sudah memiliki kontribusi kepada Muhammadiyah. Padahal untuk membangun perusahaan seperti kalau properti ya Pak ya, itu kan bukan pendapatan harian. Properti itu kan pendapatan tahunan. Menjual rumah itu bukan perkara mudah begitu. Sekian tahun itu sekian rumah begitu kan. Kalau seandainya orang yang bergerak di properti tidak memiliki pendapatan harian atau pendapatan bulanan begitu agak repot juga. Jadi yang bergerak di properti itu biasanya memiliki pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan sudah aman begitu ini bermainnya karena untuk pengembaliannya agak lama begitu. Itulah yang mesti diterangkan kepada warga Muhammadiyah bagaimana proses bisnis itu bisa berjalan dipahami begitu prosesnya itu. Nah ini kalau pegawai kan biasanya proses bisnisnya kalau bukan pengusaha proses bisnisnya tidak. Jadi begitu Pak membuat PT itu. Jadi sahamnya Muhammadiyah itu harus 51%. Ya sudah saja 51%, 49%. Kapan itu pembagiannya ya nanti saja. Kan kalau Muhammadiyah memiliki uang bisa dimasukkan menjadi langsung 51%. Tapi kan tidak begitu di Muhammadiyah. Orang membangun PT milik Muhammadiyah itu kan berarti kita berinfak begitu ya ke Muhammadiyah ini. Karena Muhammadiyah ini menjadi perusahaan gerakan Islam. Jadi hasilnya nanti dipakai untuk membangun gerakan Islam untuk umat gitu. Tidak ada pemiliknya kan. Yang 51% itu. Begitu Pak. Jadi cara membangun prosesnya itu. Entah kapan 51% itu. Ya tidak tahu ya kapan itu. Tapi bisa diprediksi begitu. Untuk tahap pertama mungkin bisa jadi hanya 5% begitu, hanya 10%. Jadi begini Pak Ismail, kalau PT ini kalau secara pribadi, saya pribadi ada PT kan, ada beberapa PT. Tetapi kan ada teman-teman nih pengurus yang lain gitu loh. Dia juga pengen usaha, dia juga pengen berkecimpung gitu ya, untuk mengangkat teman-teman pengurus yang lain, mengangkat warga di sekitar kita ini juga. Ayo kita bikin PT milik sama-sama gitu, karena kita di PCM, makanya masuklah teman-teman semuanya jadi milik PT bersama gitu. Jadi kita bergeraknya juga atas dasar gotong royong bersama juga untuk mencari pekerjaannya gitu. Jadi di atas kertas cuman
disebut 51% milik Muhammadiyah atau milik Jabarmu. Sisanya mereka juga tidak memasukkan dana gitu loh. Cuman masuk aja ininya nama-nama mereka jadi berusaha bersama, tetapi pada saat ada pekerjaan ada investor dana tersendiri yang menalangi. Jadi permasalahan atau sistem bagi hasil itu ngelihat per proyeknya, model per proyeknya, bila mana pembayarannya mudah, investornya lebih besar. Tapi kalau misalnya pembayarannya agak berat, investornya gitu. Jadi bagi hasilnya lihat per kasus jadinya. Kalau secara pribadi ya saya sendiri sudah ada, cuman kan pengen mengajak teman-teman pengurus yang lain biar dia juga punya toko bersama gitu. PT ini kita anggap sebagai toko bersama. Makanya kami kepengen bikin toko bersama ini dulu dalam bentuk BUMM tadi Pak, gitu Pak. Oh iya. Iya. Iya betul. Ya itu bagus itu Pak ya. Jadi memang Bapak ini pengusaha ya biasa bermain dengan perusahaan. Ya samalah seperti begitu. Saya juga kan saya membuat PT begitu kan. PT itu kan ditulis begitu. Tapi kan sahamnya ya kita yang memilikinya, seperti teman-temannya dimasukkan saja ya sama saja. Ya terima kasih Pak, supaya yang lain tahu saja ini. Atau Pak Ridwan mau menambah silakan. Ya, Pak Faisal itu perusahaan Bapak domisilinya di mana Pak? Kalau perusahaan saya domisilinya di Tebet Pak, di Tebet Jakarta Selatan. Cuma saya kalau rumah saya kadang-kadang di Tebet, kadang-kadang di Megamendung gitu Pak. Jadi yang di Megamendung itu ada rencana dibikin PCM Megamendung juga. Udah bicara-bicara dengan PDM Lewiliang kemarin. Begitu. Ya, alhamdulillah Pak. Kebetulan saya juga ada beberapa pekerjaan penunjukan langsung Pak. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak berminat juga, mungkin awal-awal bendera Bapak dulu Pak. Ya, siap. Ya, mungkin Bapak bisa kirimkan company profile Bapak nanti ke nomor WA saya, sudah saya kasih di chat Pak. Iya Pak. Ya, jadi nanti praktis saja seperti itu. Yang sudah Bapak kerjakan kirim saja company profile-nya ke saya Pak. Baik Pak. Ya, itu akan jadi direktur Pak. Ya. Yang baik, terakhir tadi Pak, agenan. Alhamdulillah begitu ya, sudah ada jawaban. Yang mana Pak? Pertanyaan terakhir, kemajuan progres untuk agenan gimana? Agenan gas. Gas. Betul. Mohon maaf Pak. Jadi oleh saya jawab dulu ya Pak Ridwan. Silakan Pak Ismail. Jadi keagenan gas itu sekarang ini sudah ditutup Pak pada yang pertama ini begitu. Tapi nanti akan dibuka lagi yang kedua begitu. Tapi untuk sementara yang sekarang ditutup. Yang keduanya mungkin informasinya ya saya belum tahu ya begitu. Tapi saya sudah langsung berbicara. Pak, kapan mau dibuka lagi? Ya sabar Pak Ismail, nanti katanya sekarang sudah ditutup tapi sekarang itu. Tapi itu ada yang kebetulan ada yang men-share yang kemarin itu Pak begitu. Ya oleh saya kira sudah dibuka lagi, udah ada dibuka lagi nih gitu. Tahu-tahu masih belum juga ya gitu. Silakan Pak Ridwan, dari Pak Ridwan. Ya Pak, ini sebetulnya checklist kita di Majelis Ekonomi Pusat Pak, di mana Muhammadiyah selaku persyarikatan mengajukan kepada pemerintah Pak terkait dengan kuota gas gitu. Jadi sifatnya ini kolektivitas Pak. Jadi dikolektifkan dari Muhammadiyah untuk didorong ke Pertamina. Sudah terkumpul kemarin kuota dan gelombang pertama sudah ditutup dan itu sedang proses untuk didorong ke Pertamina dan pemerintah Pak. Jadi sebetulnya ini kuota Muhammadiyah. Nah, sebagai warga Muhammadiyah
kalau personal kita masuk ke Pertamina kan lumayan Pak ya, jadi kita berjuang sendiri. Nah, tapi kalau melalui perserikatan berarti nanti dari Pertamina dan pemerintah akan diberikan kuota Pak. Nah, itu saja mungkin Pak Faisal, kita tinggal menunggu nanti gelombang kedua. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Ismail. Terima kasih. Baik. Kemudian ini dari Pak Hari, mungkin saya panggil lagi Pak Hari ya. Tadi lagi di belakang Pak Hari. Ya, siap. Ya, Pak Hari, sempat kita diskusi di grup Pak, tapi memang secara program perlu ada saran, mungkin Pak bisa disampaikan di sini mungkin Pak Hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Hari. Pak Ridwan, Pak Ismail guru saya ini. Ya, sebelumnya ketemu waktu di acara di Lajismu juga tuh Pak Ismail. Ya, lu Pak Ismail. Ya, saya sering kali lupa ini karena terlalu banyak ketemu orang ini. Ya, pastilah Pak Ismail. Ya, jadi saya nyambung mungkin dari yang di grup ya. Kalau core bisnis kami di pendidikan memang Pak. Cuma kalau pengalaman jadi sudah kemana-mana sih, termasuk kalau yang properti itu kita di konvensional, saya menjadi salah satu kepala manajer marketing di salah satu perusahaan di Bandung properti itu dengan rekor penjualan dalam sebulan bisa 30 unit lah. Gitu, dengan kisaran harga yang 500 jutaan. Nah, dari situ itu untuk proyek yang dulu konvensional. Nah, ini posisi sebenarnya kalau sekarang mau ngomong yang di properti, saya lagi hijrah sih. Hijrah kepada yang syariah. Itu. Cuma memang hijrah ini ternyata tidak menjadi lebih ringan ya. Ternyata mungkin ya Allah memberikan memberikan apa ya, cobaan-cobaan untuk jadi pelajaran kita. Gitu. Nah, posisi hijrah itu saya sempat ngedevelop sendiri juga di wilayah Cilenyi, cuma ya akhirnya mungkin karena tadi cobaan dan lain sebagainya, subkon tidak amanah, jadi proyek berantakan seperti itu. Akhirnya ya kembali lagi saya pivot untuk mungkin fokus saya akhirnya ke digital marketing aja untuk kalau di properti. Di luar yang tadi yang di bidang pendidikan, karena core kita di pendidikan, Pak. Gitu. Nah, untuk yang di pendidikan ini sendiri, alhamdulillah akhir kalau saya sounding di grup JSM itu akhir 2019 kita sempat bikin workshop 3D AR VR itu untuk basicnya dengan market anak-anak. Itu kita sudah buat. Sempat buat seperti itu bahkan sebelum pandemi ya Pak. Kemudian ketika pandemi itu kita justru rontok, kalau mau cerita flashback sedikit, justru kita rontoknya dalam arti karena ya mungkin kita tidak antisipasi kondisi waktu awal-awal pandemi, tapi kemudian akhir 2020 kita seperti yang saya sounding di grup, itu alhamdulillah naik lagi permintaan karena tadi kita pivot lagi untuk ke digital marketingnya dengan ya adaptasi teknologi yang coba kita pakai. Bahkan justru rekanan yang waktu kita buat workshop tadi 3D AR VR itu mereka justru malah
ngajak sharing lagi nih, kira-kira apa nih inovasi ke depannya. Seperti itu. Makanya kemudian di akhir 2020 itu ketika permintaan tinggi naik, itu kita alhamdulillah menjadi salah satu top startup pendidikan itu waktu itu kompetisinya se-Indonesia, ada Semangat Award namanya. Itu kita masuk di top 70 brand, top startup. Itu kemudian 2021 kemarin kita ikut Hyundai Startup Challenge, cuma mungkin belum rezekinya, belum jodohnya. Tapi alhamdulillah kita dapat ya souvenir Hyundai Santa Fe, Pak. Masih bentuknya souvenir. Tapi ya itu buat semangat kita lah untuk bisa berinovasi lagi. Tadi saya melihat sudah ada inovasi dari Pak Didin ya untuk yang Smart School, Pak Ridwan. Iya, iya. Ya, nah itu saya pengen belajar lagi nih dengan Pak Didin seperti apa ininya, konsepnya. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing nih, Pak Didin, sama di pendidikan seperti apa. Apalagi ini sudah berjalan 3 tahunan tadi kalau nggak salah ya, Pak Didin ininya. Iya, aplikasi untuk ujian sekolah yang online. Oh, itu masih ujian aja atau gimana, Pak? Sudah mendevelop untuk mata pelajaran juga itu. Saya dengan Pak Ridwan juga sih satu paket. Oh gitu, siap-siap. Ya mungkin nanti kita bisa sharing. Betul. Ya, seperti apa ininya. Kita harus ada waktu khusus untuk pendidikan, makanya kan beragam nih, ada kuliner, ada konstruksi, enggak? Kita nih beragam nih, tapi ya masing-masing harus saling menguatkan, Pak. Ya. Betul. Kita harus ada waktu khusus pendidikan supaya nanti saya akan ngundang para kepala sekolah Muhammadiyah nanti. Siapa ya? Satu frekuensi gitu, Pak. Bukan berarti ini enggak penting juga. Karena segmennya kita berbeda, Pak ya. Kita ke 3G juga saya lagi mengembangkan AR ya, VR gitu. Insya Allah kita, Pak, saya juga tinggal di Bandung, Pak, di Bandung Selatan. Kalau Bapak di Bandung gimana? Saya selama pandemi ini menyepi, Pak, ke Cilenyi di Polda. Ya, saya Bandung Selatan ya, Soreang saya, Margahayu lah. Siap. Ya, nanti kita bisa bertemu kopi darat aja dengan Pak Ridwan bertiga di PWM bisa lah. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Siap. Ya mungkin seperti itu Pak Ridwan, Pak Ismail, Pak Didin, pemaparan dari saya. Pengennya sebenarnya ke depan bisa jadi salah satu startup untuk yang pendidikan yang target 5 tahun ke depan sih. Ini untuk aplikasi setara dengan kalau sekarang mungkin ruang guru, kemudian ada super prof seperti itu. Betul. Kita berpacu dengan metaverse-nya Facebook, Pak. Metaverse Facebook sudah akan menggulingkan sekolah-sekolah tradisional sekarang. Ke depan tuh nggak ada lagi sekolah fisik, semua akan ke VR nanti. Itu yang tantangan Muhammadiyah, Pak. Makanya saya bikin program ada Muhammadiyah Land. Di belakang saya itu ada Madrasah Land. Saya orang madrasah, sedang menggarap juga di Madrasah Land. Ya, ada Muhammadiyah Land nanti. Di sana, Pak. Makasih lah. Iya. I see, sir. Iya. Oke, terima kasih, itu aja Pak Didin, Pak Ridwan, Pak Ismail dari saya. Mungkin nanti disambung dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ridwan cukup menarik ya ini. Saya juga sama. Sudah ada apa namanya? Jadi PCR nanti kemarin jam 12. Ini kita berangkatnya sore. Pak Ridwan, namanya itu apa tuh? Ya, guru profesional begitu. Apa ya itu? Lupa ya saya itu. Guru penggerak. Tapi bukan. Jadi begini, konsepnya itu adalah guru-guru itu membimbing siswa secara langsung melalui online begitu ya, mereka bayar begitu ya, kayak ruang guru lah, ya seperti guru namanya guru profesional ya, guru profesional begitu.
Jadi itu guru itu juga yang guru-guru yang berada di lingkungan itu juga yang tercantum mereka itu menerima guru kursus di rumahnya. Ya. Jadi apa namanya pelatihan di rumahnya. Jadi kalau pakai seperti ojek gitu, kalau dia itu membutuhkan guru begitu lalu dia di-share minta guru, maka dikirimkanlah guru itu ke rumahnya. Dan bayarannya melalui online begitu. Konsepnya ada di saya itu, yaitu dan itu sudah ada kerjasama dengan UPI ya dengan Profesor Wahyudin ya itu. Din Wahyudin, guru ahli ya guru ahli itu. Ada kata ini namanya guru ahli gitu ya. Guru ahli itu melakukan pembelajaran bimbingan melalui online dan juga melalui datang ke rumah langsung begitu. Nah, kalau ini di Muhammadiyah ini bisa dilakukan, wah ini jadi pendapatan tuh untuk guru-guru Muhammadiyah untuk memberikan guru kursus ya, kursus di ini. Oleh saya sudah diajak, yuk kita kerjasama begitu dengan guru ahli ini dengan Muhammadiyah begitu dilakukan se-Jawa Barat. Tetapi ada bahwa di satu kabupaten yang sudah ada jaringan guru ahlinya, aturannya tidak boleh ada dua begitu itu ya. Ya kata saya ya buatkan saja aturan tetap itu di kabupaten itu satu, tapi ada jaringan untuk guru-guru Muhammadiyah. Kalau untuk guru-guru Muhammadiyah kata saya bisa itu dikondisikan oleh saya untuk supaya memberikan pelajaran begitu ke rumahnya, homeschooling ya itu memberikan kursus gitu di rumahnya. Nah itu untuk peningkatan guru di Muhammadiyah itu kelihatannya cukup lumayan juga tuh ada peningkatan ini. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua ya sekarang ini waktu pandemi ini warung makan saya ini hampir bubar ini. Karena kalau ada yang makan di rumah makan itu dibubarkan itu oleh Satpol PP itu. Sehingga kesulitan kita ini sampai hari ini warung Raja Sate saya di Kabupaten Garut Jalan Otista itu kalau untuk merintis kembali usaha itu membangun pasar itu kan tidak mudah begitu. Tetapi anak-anak muda ini di dalam kesulitan itu justru dia tambah luar biasa promosi melalui online. Saya juga tidak paham itu melalui online itu. Tetapi hasilnya luar biasa ya sampai 1 tahun itu ada peningkatan luar biasa. Akikah itu pendapatannya tembus menjadi 1,4 miliar itu. Ya, dengan jumlah kambing yang disembelih itu sekitar lebih dari 1.000 ekor kambing ya, 1.200 ekor kambing begitu. Ini luar biasa ini. Ini berkat itu promosi digital begitu ya. Kalau seandainya kita tidak paham promosi digital, ada pandemi yang kemarin itu, wah ini saya sudah kekelabakan karena di tempat saya itu kan banyak orang-orang yang kurang mampu ya. Ada sekitar 43 anak yang kurang mampu yang tinggal di rumah saya begitu. Tapi sekarang sudah berkurang ya sekitar sekarang tinggal 28-an mungkin. Ada berapa sekarang jumlahnya? Ada 28, 30. Ya di sini 20, di sana di Raja Sate ada mungkin sekitar 32 sekarang lah gitu ya. Ini kondisinya itu. Tetapi ada yang menarik ini. Yang menarik itu kita tertolong oleh bisnis online ini. Termasuk juga di rumah ini anak saya juga mulai berpendapatan usianya 15 tahun. Tetapi dia menggeluti digital marketing. Yaitu promosi melalui online. Dikembangkan di rumah itu jualan pepes, jualan kopi begitu ya. Dan sebagainya. Pendapatannya lumayan tuh. Ya tembus sampai 2 juta 200 begitu tiap bulannya. Ya lumayan lah usia 15 tahun ya. Tapi terus terang saja kalau saya nggak paham ini
dunia digitalisasi seperti itu, saya hanya paham FB gitu, promosi di FB, promosi di WA gitu, status gitu, hanya itu saja yang saya pahami. Tapi saya rajin juga saya promosi melalui itu, ya lumayan lah begitu. Jadi begitu, jadi luar biasa ini kelihatannya bisnis masa depan itu digitalisasi begitu. Maka itu sekolah-sekolah itu yang sekarang pendidikan yang harus, kurikulum yang harus berada di sekolah itu, ya pelajaran digital itu harus mulai dari SD begitu, SMP, SLTA sudah mulai diperkenalkan bisnis digital itu. Terima kasih Pak Ismail. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita waktu hampir menunjukkan 21-27 menit, jadi sekitar lagi. Dan saya mohon maaf sekali, ini banyak teman-teman juga yang terlambat masuk ke sini ya. Yang tadi itu ada 18, sekarang udah 27. Pak Ismail izin, saya akan coba meresume terkait dengan 28 sekarang nambah lagi 1 tuh. Iya, Bapak Ibu sekalian yang bergabungnya di akhir acara, ini saya akan resumekan bahwa Majelis Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi Jawa Barat, kita sudah menyelenggarakan kegiatan sebelumnya, dan insya Allah di beberapa bulan ke depan kita akan mengapresiasi seluruh produk dan seluruh calon saudagar dan saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, di mana kami sudah berkomunikasi dengan semua pihak. Nah, ini saya akan coba follow up juga terkait respon-respon dari grup. Ini ada Pak Khalid Pangandaran. Pak Khalid, selamat malam Pak Khalid. Assalamualaikum. Mana Pak Khalid? Ini aja saja tuh. Pak Khalid, Assalamualaikum. Ya, Pak Khalid. Ya, Pak Khalid dan rekan-rekan yang lain mungkin tadi ramai terkait dengan gula rafinasi ya, Pak Khalid ya, bahwa permintaan untuk di wilayah Priangan Timur gula rafinasi cukup banyak, hampir sekitar ratusan ton per bulan, Pak. Karena memang daerah Priangan Timur, kemudian Cirebon sampai ke perbatasan Jawa Barat, itu banyak produksi-produksi KUKM yang sangat mengandalkan gula rafinasi ini. Nah, namun tentunya gula rafinasi ini perlu saya sampaikan, gula rafinasi ini Pak secara distribusi di market itu sangat ketat Pak. Karena gula rafinasi ini hanya diperuntukkan bagi industri. Nah, bagi industri KUKM, gula rafinasi ini dimonitor oleh Dinas Perdagangan Industri, Disperindag, di mana izinnya itu harus izin-izin khusus. Di antaranya misalnya KUKM itu harus berbasis pada izin SKT, misalnya surat keterangan usaha SKU ya, dari desa, kemudian nanti persyaratan juga harus dipenuhi. Nah, jadi untuk Pak Khalid dan teman-teman di KUKM yang menginginkan gula rafinasi, kita sepertinya nanti ada dokumen-dokumen yang perlu diisi Pak, ada formulir isian gitu bagi seluruh KUKM yang ada di Jawa Barat, bahwa nanti kita akan bergabung menjadi semacam asosiasi KUKM Jawa Barat dalam rangka permintaan gula rafinasi Pak, gitu. Nah, jadi ini akan kita ajukan ke Dinas Perindustrian Pak, dan kita sudah berhubungan dengan importir. Kemarin gula rafinasi itu dari Thailand Pak, kita sudah kontak dari Thailand, mereka akan kirim per kontainer Pak. Nah, jadi per kontainer itu sekitar 40 ton, akan dikirim 5 kontainer. Nah, cuman persoalannya kan kalau kontainer masuk ke Ciamis lumayan kan Pak, gitu. Jadi ini
pooling, Pak. Jadi Pak Khalid harus ada tempat pooling. Jadi mobil yang kontainer ini yang besar-besar ini perlu kita pooling, apakah di Bandung atau di mana nanti akan kita distribusikan. Nah, jadi pengertiannya untuk gula rafinasi ini tatkala tidak ada di pasaran, memang kebutuhan kita yang besar harus impor, Pak. Gitu. Dan untuk izin impor insya Allah sedang kita penuhi. Kita sudah dengan importirnya dengan Thailand. Gitu, harganya cukup terjangkau lah. Gitu. Kalau di pasaran mungkin di 10 sampai 11 ribu. Nah, kita dapat sekitar 9 ribuan. Ya cukuplah kalau selisih per kilo 1.000, Pak. Kalau kali 100 kan lumayan, Pak. Nah, ini sudah kita inisiasi dengan importir yang nantinya akan kita diskusi mudah-mudahan di minggu depan kita bisa follow up, Pak. Pak dan KUKM yang hadir di sini untuk gula rafinasi. Itu saja, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk waktunya. Ini saya majukan sekitar beberapa menit ke depan, Pak. Kita akan tutup. Bila mana ada yang masih penasaran baru masuk, silahkan untuk mengungkapkan produk, kritik, saran untuk schedule kita ke depan. Silakan kalau masih ada. Silakan Pak. Pak Fajar, Pak Fajar. Silakan. Ini ada Pak Agus Widodo. Masih ada? Nah, ini ada nih. Siapa tuh? Pak Khalid. Silakan Pak Khalid. Ini teman kita dari mulai berjuang di MEK ini sudah aktif dari mulai ini ya. Beliau ini dari Pak Khalid, itu suaranya Pak Khalid. Suaranya masih di mute, masih dimatikan, diaktifkan Pak Khalid suaranya. Suaranya. Ya, silakan Pak Khalid, sudah nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Masalah gula rafinasi, di sini kan memang pusat pengrajin gula merah untuk pabrik kecap. Memang kebutuhannya sangat besar lah. Di kompleks saya sendiri ada 7 pengrajin. Saya sendiri pribadi ya sebulan ya sampai 30 ton lah. Jadi kalau dari kompleks saya juga per bulannya ratusan ton. Kemudian di tetangga sebelah juga banyak yang besar-besar. Nah, seandainya MEK Jabar bisa menampung untuk kebutuhan para pengrajin, ini luar biasa ini. Kebutuhan yang rutin, tinggal nanti kita bisa bersaing harga. Harganya bisa masuk enggak gitu kan. Tuh, terus nanti kalau bisa ya di sini ada gudang juga. Ada gudang juga yang bisa untuk melayani kebutuhan para pengrajin setiap saat gitu. Sehingga nggak harus nunggu kiriman dari Bandung umpamanya. Gitu. Ya kalau belum ada gudang, harga sekarang saya di nota 13 oleh si bos gitu ya. Oleh kesian ada bos, ada para ranting gitu kan. Nah, saya kan ranting lah karena harus pedal gitu. Gitu. Ya tinggal di ini aja Pak Ridwan dikondisikan, nanti harganya berapa bisa masuk ke sini, nanti saya rundingkan dengan para pengusaha besar di sini. Itu. Ya Pak,
tadi memang sudah saya jelaskan, mungkin Pak Holid belum ini ya, saya ulang lagi Pak. Udah mendengarkan. Untuk rafinasi ini, ya untuk gula rafinasi kita sudah berkomunikasi dengan importir Pak. Kita datangkan dari Thailand Pak. Oh, Thailand ya? Ya, nah jadi kita akan datangkan satu kontainer itu sekitar 40 ton. Nah, kita akan datangkan sekitar 5 kontainer, Pak. Cuma 26. Nah, namun tentunya untuk kita datangkan gula rafinasi ini, regulasi dari pemerintah, izin untuk distribusi sangat ketat, Pak. Iya, Mas. Nah, jadi memang, untuk bisa menyerap ke pasar, Pak, pasar itu tidak boleh dijual bebas gula rafinasi ini. Pak Holid dengan rekan-rekan perlu mengumpulkan legalitasnya, Pak semua. Nah, jadi nanti secara teknisnya silakan juga Pak. Untuk industri, Ya, jadi legalitas Pak Holid dan teman-teman mohon bisa dikirim ke saya Pak melalui WA legalitasnya. Gitu. Jadi untuk legalitasnya Bapak bisa kirimkan ke saya Pak untuk semua legalitas nanti penerima gula rafinasi Pak. Itu saja mungkin Pak Holid ya. Saya sampaikan, mungkin Pak Holid sinyal. Pak Holid mungkin nanti saya sampaikan secara via telepon ya. Ada yang lain mungkin silakan Pak. Kita akan batasi waktu kita lewat Bapak Ibu. Mungkin Pak Yan itu, Bung Yan. Dari ini. Silakan Bung Yan. Dari Bekasi, Depok, Bekasi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Maulana nih di Bogor, Kota Bogor. Oh iya, silakan. Salam kenal buat teman-teman di MEC. Saya nggak taunya dicemplungin aja di MEC ini. Gitu. Nggak taunya udah bicara tentang gula, saya nggak ngerti jadinya. Gitu. Ya, jadi saya pikir MEC ini harus memiliki program yang jelas ya, berkenaan dengan potensi jamaah di bidang ekonomi. Jadi tidak hanya berkenaan dengan gula dan lain sebagainya. Kalau saya melihat banyak usaha-usaha kader Muhammadiyah itu multidimensi. Ya tadi Pak Ismail berhubungan dengan akikah ya Pak ya, dan lain sebagainya. Lalu mungkin ada teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Saya pikir ke depan MEC Jabar ini membuat program yang dibutuhkan teman-teman nih yang ada di daerah-daerah gitu. Apa yang disampaikan Pak Ismail juga baik juga terkait dengan digital marketing gitu kan, berkenaan dengan bagaimana memasarkan produk-produk kita para UMKM. Ya mungkin kan teman-teman kan ada di kelas middle, ada di kelas bottom, ada di kelas top. Lalu penanganan pun beda-beda ini. Kalau naikkan di produk berkenaan dengan IPRT, berkenaan dengan produk halal, lalu berkenaan dengan kepengurusan legalitas terkait dengan yang berhubungan dengan produk dia, agar dia bisa produknya itu terjual di pasaran gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kebutuhan para kader nih di bawah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat gitu kan, menyuplai kegiatan-kegiatan yang
berkenaan dengan apa namanya kemanfaatannya gitu. Gitu Pak. Jadi saya mohon maaf nih, saya baru masuk nih. Jadi ngebahas masalah gula jadinya. Gitu. Saya pikir nggak lama ya ke Zoom. Masalah ada kan ngirim gula di Muhammadiyah itu mengadakan gula rafinasi impor dari Ya, Thailand. terima kasih Pak. Ini apa? Berkenaan dengan impor, memang impor itu mekanismenya itu agak susah ya, belum lagi diperindak, belum lagi masuk barang itu dari luar ke dalam gitu kan, belum izin dan lain-lain. Memang agak sulit. Kenapa tidak potensi Muhammadiyah diangkat Pak? Andai kan kebutuhan jamaah berapa gitu, lalu di mana apa namanya yang produksi gula Rapimnas ya, Rapimnas apa Pak? Saya kurang menyimak. Rapimnas ya. Rafinasi. Rapinasi ya, gula rapinasi. Jadi saya bingung tadi mau bicara apa gitu. Mohon maaf sebelumnya apa nih Pak Moderator Ustadz Ridwan. Kemana Pak Ridwan?